warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris bin Arif, dari Forum News Network. Dan seperti biasa Anda berjumpa dalam program Heris bin Point, sebuah program berisi analisis informasi-informasi aktual, wawancara dengan para narasumber, dan juga sesuai dengan namanya, Heris bin Point adalah point of view saya terhadap berbagai persoalan yang sedang berkembang, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dan dalam sepekan terakhir ini, di Indonesia yang paling banyak disoroti adalah soal kasus Anji dan seorang profesor, saya menyebutnya profesor dalam tanda petik, Hadi Pranoto. Dan keduanya sekarang ini sedang dibully, bahkan dilaporkan ke polisi. Mengapa? Karena dalam wawancara dengan Anji, Hadi Pranoto disebut sebagai profesor pakar mikrobiologi. Dan yang lebih dahsyat lagi, dalam wawancara dengan Anji yang kemudian videonya beredar di YouTube, tetapi sekarang sudah di take down, Hadi Pranoto disebut sebagai pakar mikrobiologi yang menemukan obat COVID. Dia juga dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa tes swab itu tidak perlu mahal. Bayangkan, berita ini kan sebenarnya sebuah kabar baik gitu. Tetapi kemudian belakangan diketahui bahwa Hadi Pranoto itu bukan seorang profesor, apalagi pakar mikrobiologi gitu. Dia sendiri kemudian mengaku, karena ketika dipersoalkan oleh ID, dia mengaku bahwa memang dia bukan seorang profesor, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa apa salahnya sebagai anak bangsa, saya ingin membantu pemerintah dengan menemukan obat COVID ini. Inilah yang jadi persoalan, karena dengan batalnya klaim dia sebagai seorang profesor, apalagi kemudian juga tidak terbukti sebagai seorang ahli mikrobiologi, tentu saja menjadi pertanyaan penting, menjadi pertanyaan besar sebagaimana validnya obat yang diklaim oleh Hadi Pranoto ini tentu saja langsung batal. Mengapa? Kalau kita menggunakan disiplin ilmu medis, tentu saja untuk mengklaim sebuah obat atau katakanlah jamu gitu yang terbukti bisa mengobati COVID, tentu saja perlu proses yang cukup panjang. Harus ada proses-proses, kemudian uji coba klinis dan sebagainya yang harus dibuktikan. Nah, tentu kalau sampai betul Hadi memang menemukan obat COVID, wajar kalau kemudian Anji menyebut-nyebut dalam wawancaranya menyatakan bahwa Hadi Pranoto ini adalah orang yang dicari-cari di seluruh dunia. Dan sekarang memang betul, waktu beberapa hari yang lalu, Hadi memang dicari-cari, terutama oleh awak media, karena mereka tertarik untuk mewawancarai Hadi dan juga tentang klaimnya yang menemukan obat COVID. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang gitu, mengapa Hadi harus dan Anji mesti dilaporkan ke polisi gitu? Banyak yang mencerca, tetapi kemudian banyak yang membela. Mengapa? Bukankah apa yang dilakukan oleh Anji dan juga dilakukan oleh Hadi itu juga pernah dilakukan oleh para pejabat publik kita? Jadi mengapa kemudian kalau Anji dan Hadi harus dilaporkan pada polisi dan dia terancam penjara, bahkan serem juga karena sekarang undang-undangnya ini undang-undang UU ITE, undang-undang transaksi elektronik, itu kan sekarang seperti undang-undang sapu jagat, maka dampaknya cukup serius bagi Anji dan Hadi. Kemudian orang pada bertanya, loh, kalau sikapnya meremehkan seperti Anji dan kemudian mengklaim menemukan obat-obatan itu, bukankah itu dilakukan juga oleh para pejabat kita? Bukankah sekarang Indonesia sedang menjadi sorotan internasional karena ada dua media yang cukup berpengaruh di dunia, yakni The New York Times dari Amerika Serikat dan The Guardian dari Inggris, dalam pekan ini menyoroti kacau balaunya penanganan COVID di Indonesia disebabkan oleh sikap pemerintah Indonesia yang meremehkan. Nah, kata meremehkan ini juga sebenarnya dilakukan oleh Anji juga dalam kategori dia meremehkan. Dia menganggap bahwa COVID ini tidak serius seperti yang banyak dikhawatirkan orang, dan dia menyebutnya sebagai konspirasi. Tapi itu bukan sikap Anji pribadi. Banyak orang yang melakukan itu, bahkan pemerintah juga melakukan, seperti disebutkan oleh New York Times dan The Guardian. Nah, kalau kemudian soal pengobatan dukun gitu disebutnya oleh The New York Times atau quack remedies disebut oleh wartawan New York Times Richard Pedder, itu juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi dan kemudian bahkan dalam judulnya disebutkan bahwa justru itu yang didorong
pengobatan palsu itu disebutkan didorong oleh para pejabat-pejabat publik. Dalam artian ini mulai dari presiden, menteri, gubernur, dan juga kepala-kepala daerah, selevel bupati dan wali kota. Ini kan menjadi orang kemudian menilai nggak fair dong kalau kemudian Anji dan Hadi saja yang dilaporkan kepada polisi. Apa bedanya misalnya sikap Anji dengan yang meremehkan COVID dengan sikap Terawan atau sikap menteri-menteri yang lain? Kita ingat pada waktu tanggal 1 baru diakui ada pasien COVID pertama di Indonesia. Sebelumnya para menteri menggunakan kasus COVID ini atau pandemi ini sebagai sebuah bahan candaan. Itu menganggap bahwa Indonesia akan kebal. Contoh satu adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia menyebutkan orang Indonesia ini kebal, gitu, kebal dari virus corona. Kenapa? Karena suka nasi kucing. Ini khas banget, nasi kucing ini adalah makanan di Jogja, dan terutama para mahasiswa UGM pasti kenal sekali ini makanan nasi kucing. Dan Budi Karya Sumadi adalah lulusan UGM juga. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Budi Karya Sumadi terjangkit COVID. Dia menjadi pejabat tinggi pertama yang terkonfirmasi terjangkit COVID. Dia kemudian dirawat dan syukurnya kemudian sembuh. Nah, Terawan, bagaimana dengan Terawan? Terawan ini juga cukup menarik. Sebagai Menteri Kesehatan, banyak yang menilai, bahkan termasuk oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan bahwa situasi COVID di Indonesia yang parah juga disebabkan oleh sikap Terawan yang mirip dengan Trump. Ini kata mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang sekarang jadi Ketua PMI. Mirip dengan Trump itu meremehkan. Mengapa kemudian? Coba Anda cek jejak digital Terawan. Tak lama ketika mulai ada positif kasus COVID di Indonesia, orang kemudian heboh dan menyerbu membeli masker. Tapi kemudian kan harga masker mahal. Dan ketika ditanya oleh wartawan tentang harga masker mahal padahal sedang dibutuhkan oleh masyarakat, Terawan jawabnya santai. Dia bilang, ya salah sendiri. Kenapa mesti pakai masker? Karena menurut Terawan, yang harus menggunakan masker itu bukan orang yang belum terjangkit COVID, tetapi orang yang sudah terkena COVID. Kan kemudian belakangan apa yang dinyatakan oleh Terawan ini salah. Terbukti bahwa justru penularan COVID itu terjadi ketika ada orang yang kemudian tanpa sadar, misalnya dia tidak merasa terjangkit COVID, tapi kemudian dia juga sembrono tidak menggunakan masker, dan orang lain juga tidak menggunakan masker, maka kemudian terjadi penularan melalui droplet, melalui orang bisa bersin dan sebagainya, dan kemudian ini menular. Jadi tesisnya sejak awal salah. Dan kemudian Anda tentu ingat, tak lama setelah pasien posisi pertama di Indonesia sembuh, Terawan itu membuat selebrasi, jadi semacam merayakan itu, dan kemudian juga banyak dikecam oleh media-media internasional. Dan pada saat itu Anda mungkin masih ingat, Terawan memberi bingkisan jamu kepada keluarga pasien COVID pertama ini, dan supaya sehat, kata Terawan. Dan jamu itu, kata Terawan, sering diminum oleh Presiden Jokowi. Jadi artinya apa? Orang seperti Terawan juga percaya dengan pengobatan jamu. Nah, kemudian apa bedanya kalau begitu antara Terawan dengan Hadi Pranoto? Nah, jangan lupa juga soal obat-obatan yang ajaib ini yang disebut sebagai quack remedy atau obat-obatan dukun ini juga dilakukan oleh Mentan Syahril Yassin Limpo. Mentan Syahril Yassin Limpo bahkan mengaku Balitbang Departemen Pertanian telah menemukan kalung anti corona yang dibuat dari ekstrak minyak atsiri dari pohon eukaliptus. Ini serius pada waktu itu. Nah, tetapi kemudian setelah menjadi bulan-bulanan dibully oleh publik dan sebagainya, akhirnya tidak ada kabar beritanya. Dan sekarang ketika wartawan bertanya kepada Syahril Yassin Limpo, bagaimana nasib dari kalung corona itu, dia menyatakan bahwa dia tidak boleh lagi bicara soal itu. Ini coba bayangkan, seorang Hadi Pranoto mengklaim menemukan obat itu, dia dibully dan kemudian terancam hukuman. Anji juga meremehkan COVID juga terancam hukuman. Sementara para pejabat tinggi yang meremehkan tidak terancam hukuman. Begitu juga yang mengklaim menemukan obat atau jamu atau katakanlah jimat tidak mendapat sanksi apapun. Kalau kita bandingkan dampak yang disampaikan oleh seorang pejabat tinggi
dan kemudian dibandingkan dengan seorang Hadi Pranoto, atau bahkan dibandingkan dengan Anji, tentu dampaknya beda. Memang Anji cukup influential. Dan kasus yang sama seperti Anji ini juga benar terjadi, karena menurut catatan Pak Dok dari New York Times, kalung anti COVID yang dipromosikan oleh Syahrul Yassin Limpo itu kemudian pernah dikenakan oleh penyanyi dangdut Iis Dahlia. Bisa diduga ini Iis Dahlia digunakan sebagai endorsement karena dia influencer. Dia punya pengikut sampai 12 juta di Instagramnya. Dan dalam ketika dia mengendorse, ketika dia menggunakan itu, dia menyebutkan bahwa saya merasa lebih aman dan terlindungi dengan menggunakan kalung ini. Nah, kalau sekarang para pejabat publik melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh Hadi, wajar kalau kemudian publik juga bertanya, kalau gitu mengapa perlakuan antara Anji dan Hadi berbeda dengan perlakuan terhadap Terawan maupun kepada Syahrul? Sebab kalau misalnya Anji dianggap meremehkan soal pengguna dampak dari COVID ini, kita juga sering melihat misalnya begini. Anda tentu kita sering melihat di media atau lihat videonya di televisi atau di berbagai situs media berbagi, kita bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi ketika mengenakan masker tidak dengan proper, tidak dengan baik. Sering sekali kedapatan Pak Jokowi hanya mengenakan masker itu menggantung di dagunya. Gitu. Mulut dan hidungnya terbuka. Padahal kan kita tahu bahwa penularan droplet atau penularan virus corona itu melalui droplet yang bisa saja masuk ke mulut dan hidung kita. Jadi artinya kalau cuma menggunakan masker di dagu, maka orang itu tidak terlindungi. Dan ini dilakukan oleh seorang pejabat paling tinggi di Indonesia. Pesan-pesan semacam inilah yang disoroti oleh media asing, menjadikan penanganan pandemi corona di Indonesia seperti tidak hanya jalan di tempat, tapi makin parah. Ketika negara-negara lain sudah mulai kurvanya mulai menurun, kita justru masih jauh. Angkanya terus menaik dan sejak sepekan lalu sudah tembus di atas 100.000. Angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan penularan atau penularan virus atau orang yang terinfeksi di negeri asalnya sendiri, di Cina. Cina hanya sekitar 80 ribuan, dan Indonesia sekarang sudah mencapai 100.000 lebih. Dan ini akan terus berlangsung. Makanya kemudian tidak aneh kalau New York Times menyamakan Indonesia itu seperti Nairobi, Kenya, atau bahkan dengan Presiden Trump yang meremehkan penggunaan masker karena dan kemudian juga tidak percaya bahwa COVID itu dampaknya cukup serius. Hanya beberapa hari belakangan, dalam pekan belakangan ini, Trump sudah kembali sudah mau menggunakan masker. Tetapi kalau ngomong-ngomong soal yang rada gokil nih, kalau anak sekarang bilang rada gila dalam soal penanganan COVID ini, bukan hanya Trump, bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga satu presiden di Brazil yang namanya Bolsonaro, yang dia bukan hanya dia tidak menggunakan masker, tetapi dia justru ikut pengunjuk rasa yang sama-sama tidak menggunakan masker. Apa hasilnya? Kemudian Bolsonaro terjangkit virus COVID, tapi kemudian dia bisa sembuh. Saya Hirs Munarif, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.